Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Yasri, pemangku pelajaran tahfidz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tajwid, yaitu hukum mat di kelas 10 semester 1. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, di sini kita akan membahas bersama materi tajwid, yaitu hukum mat. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari mat. Arti mat menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mat. Dan untuk huruf mat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama huruf waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang kedua huruf ya sukun, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan yang terakhir huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Untuk contohnya, nu, hi, ha. Di sini disebutkan ada huruf waw, sebelumnya huruf berharokat dhammah, kemudian huruf ya, sebelumnya huruf berharokat kasroh, dan yang terakhir ada huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian untuk hukum mat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama mat asli dan mat far'i. Untuk mat asli pengertiannya adalah mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun, tetapi di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mat di atas. Kadar panjang dari mat ini adalah 2 harokat. Artinya di sini kita ketika membaca mat asli ini kita wajib membacanya 2 harokat. Untuk pembagian mat asli, yang pertama ada mat tobi'i. Mat tobi'i yaitu mat yang terdiri dari huruf-huruf mat dan tidak terdapat unsur tambahan lainnya seperti hamzah. Jadi di sini huruf matnya tidak ada tambahan, ya, tidak ada tambahan hamzah. Contohnya maliki, iyyaka, yadkhuluna. Di sini ada huruf matnya berupa huruf alif, kemudian iyyaka huruf alif juga, kemudian yang terakhir yadkhuluna huruf matnya berupa huruf waw. Selanjutnya yang kedua, mat badal. Mat badal yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang dihilangkan. Contohnya utiya, agama. Di sini ada huruf hamzah yang dihilangkan, jadi kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga, mat iwad. Mat iwad yaitu mat yang terjadi ketika berwakof pada huruf yang berakhiran fathatain. Contohnya yang pertama, aliman, hakimah. Yang kedua, ghafurur rahimah. Ya, di sini ada huruf mat ya, yang berwakof, artinya di akhir kalimat. Ya. Kemudian ini harokatnya fathah tanwin. Ya. Kemudian yang kedua juga di sini ada huruf mat yang berharokat fathah tanwin dalam keadaan berwakof. Jadi cara membacanya bisa dipanjangkan 2 harokat juga. Aliman, hakimah, ghafurur rahimah. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu mat tamkin. Pengertiannya, mat yang terdapat pada huruf ya yang bertasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya an-nabiyyin. Yang kedua, khuyyitum. Ya, di sini ada huruf ya yang bertasydid bertemu dengan ya mati. Ya, jadi kita ada huruf matnya ini ya. Huruf ya ini dibacanya 2 harokat. An-nabiyyin, ya 2 harokat. Kemudian khuyyitum dibaca 2 harokat. Kemudian yang kelima, mat silah qasirah, yaitu hak dhamir yang tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun bertemu dengan selain hamzah. Contohnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, di sini ada hak dhamir. Ya, hak dhamirnya ini tidak didahului atau diikuti huruf sukun. Ya, di sini didahuluinya huruf ta dan tidak diikuti huruf yang berharokat sukun. Di sini ada huruf ha yang berharokat fathah. Ya,
Kemudian bertemu dengan selain hamzah ya di sini. Selain hamzah itu di sini disebutkan huruf ha, jadi tidak hamzah, maka dibacanya 2 harokat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang mad far'i. Mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Cara membacanya, ya kadar panjang mad far'i tersebut cukup beragam. Ada yang membaca 2, 4, 5 hingga 6 harokat. Kemudian untuk pembagian mad far'i, yang pertama, mad yang bertemu dengan hamzah terbagi menjadi 3 macam. Jadi 3 macam. Yang pertama, mad wajib muttasil, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian mad dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol atau lanjut, dan dibaca panjang 4, 5 atau 6 harokat ketika waqaf. Contohnya, idza jaa nasrullah ya. Idza jaa nasrullah ya. Jadi di sini ada huruf mad yaitu huruf alif bertemu dengan hamzah jaa ya. Ada huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Jaa itu kan dalam satu kata ya. Maka wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat ketika wasol dan dibaca 4, 5 atau 6 harokat ketika waqaf. Idza jaa nasrullah. Selanjutnya yang kedua, mad jaiz munfasil, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf. Ya. Jadi kembali ke hukum asalnya yaitu mad asli. Contohnya, fi ahsani taqwim. Ya. Fi ahsani taqwim. Ya. Di sini ada huruf madnya huruf ya, bertemu dengan hamzah. Ya, di sini ada hamzah ya di pasal ini dalam kata yang terpisah. Jadi fi kata tersendiri, kemudian ahsani juga kata tersendiri, artinya terpisah ya. Jadi untuk mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol. Fi ahsani taqwim ya. Dan dibaca 2 harokat ketika waqaf fi ahsan. Selanjutnya yang ketiga, mad silah tawilah, yaitu hak domir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Jadi mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol dan berubah menjadi mati ketika waqaf. Ya. Contohnya, annama lahu akhladah. Yang kedua, yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Di sini ada hak domir ya, hak domirnya di sini ada yang pertama annama lahu, di sini hak domir bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah ya, di sini sudah terpisah. Maka cara bacanya dibaca 4 atau 5 harokat. Annama lahu akhladah ya, ketika wasol, kemudian berubah menjadi mati ketika waqaf. Yashfa'u indah. Yashfa'u indah. Yashfa'u indahu illa bi'idnih. Paham ya semuanya ya? Selanjutnya. Yang kedua, ya, mad yang bertemu dengan sukun murni, maksudnya sukun itu sendiri yaitu murni ya, murni asli ya, dan bertasydid. Terbagi menjadi 5, yaitu semuanya memiliki kadar panjangnya 6 harokat. Yang pertama mad far'i, yaitu mad badal yang bertemu dengan tasydid. Kemudian mad far'i hanya terjadi pada 2 kata dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 kata, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 143 sampai 144, kemudian di surat Yunus ayat 59 dan An-Naml ayat 59. Contohnya, adz-dzakaraini.
Allahu khair. Ya, jadi di sini panjangnya 6 harokat. Sangat panjang ya di sini. Az-zakaraini. Allahu khair. Selanjutnya mad lazim mukhafaf kalim, yaitu mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian kata. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu kata itu berupa kalimat. Contohnya, al-ana wa qad asaita. Di sini ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini atau huruf mad bertemu dengan sukun terjadi dalam satu kata atau kalimat. Jadi di sini bacanya al-ana. Seperti itu. Selanjutnya mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu mad yang bertemu dengan tasydid yang terjadi dalam rangkaian kata. Artinya dalam satu kata ya. Contohnya tahadzuna. Yang kedua dabbah. Dabbah. Di sini dibaca sampai 6 harokat. Di sini ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Jadi cara bacanya 6 harokat. Saya ulangi. Tahadzuna. Yang kedua dabbah. Selanjutnya mad lazim mukhafaf harfi, yaitu mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian huruf yang terdapat pada awal sebagian surat ya. Contohnya di sini ada huruf nun, kemudian huruf qaf, huruf shad, huruf ain, kemudian huruf sin, huruf lam, kaf dan mim. Jadi contohnya di sini huruf qaf, tapi cara bacanya dibaca qaf, itu juga dibaca 6 harokat. Kemudian shad di sini ya dibacanya shad. Kemudian yang terakhir contohnya huruf nun dibacanya nun dalam surat Al-Qalam. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan Ustazah. Insyaallah kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Demikian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.